Bang Pian mempersiapkan keberangkatannya ke Jawa dengan hati yang sedikit berat. Ia sedang merapikan tas besar hitam milik istrinya, tas yang biasa digunakan untuk mudik lebaran. Sudah lebih dari 1,5 tahun sejak ia dan Intan menikah. Pernikahan mereka penuh cinta dan kebahagiaan, terlebih setelah lahirnya seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ilham. Bayi itu menjadi cahaya dalam hidup mereka, mempererat ikatan kasih antara Bang Pian dan Intan. Namun, kebahagiaan itu tak sepenuhnya mulus. Ketika tugas dari kantor memanggil Bang Pian untuk bepergian ke Jawa, keluarga kecil itu diuji. Perjalanan ini, yang tampaknya biasa saja, kelak menjadi awal dari kejadian-kejadian tak terduga. Bang Pian menghabiskan malam terakhirnya di rumah dengan memeluk bayinya. Di sisi lain, Intan sibuk menyiapkan keperluan suaminya. Bayi mereka yang baru berusia 3 bulan tampak terusik seolah tak ingin ayahnya pergi. Meskipun demikian, Intan tetap menunjukkan sikap dewasa. Ia tahu suaminya harus berangkat demi tanggung jawab pekerjaannya. Pagi itu, mobil Kijang Kapsul tiba di depan rumah mereka, membawa 3 rekan kerja Bang Pian. Meskipun tangis Ilham kembali pecah, Intan berusaha menguatkan suaminya yang tampak ragu. Dengan perasaan campur aduk, Bang Pian akhirnya berpamitan dan masuk ke mobil. Perjalanan yang memakan waktu belasan jam membawa rombongan ke arah selatan. Bang Pian menemani timnya, termasuk Bu Indah sebagai supervisor, Bu Tami, dan beberapa rekan lainnya. Mereka menuju sebuah daerah yang dikenal masih wingit atau penuh misteri. Informasi ini datang dari juru kunci setempat. Namun perusahaan tempat Bang Pian bekerja tetap tertarik untuk membeli lahan tersebut karena prospek pariwisata yang menjanjikan. Jalan yang dilalui semakin sunyi dan sulit diakses. Jalur berbatu membuat kendaraan melaju lebih lambat, terlebih ketika hujan deras mulai turun. Suasana di dalam mobil menjadi hening. Sesekali Firman, salah satu rekan mereka, berusaha mencairkan suasana dengan berbicara pada Yadi, pengemudi mobil mereka. Di tengah perjalanan, rasa aneh mulai menyelimuti rombongan. Setelah berjam-jam melewati jalan sempit yang semakin menyulitkan, mereka menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Pohon beringin besar yang mereka lalui sebelumnya kini kembali muncul di depan mereka. Rasa bingung dan takut mulai meliputi semua orang di dalam mobil. Bang Pian yang duduk di bangku belakang mencoba mengingat kembali jalan yang telah mereka lewati. Ia merasa mereka sedang berputar-putar di tempat yang sama. Namun, atas permintaan Bu Indah, mereka mencoba melanjutkan perjalanan dengan harapan dapat menemukan jalan keluar. Namun, semakin mereka melaju, suasana justru semakin mencekam. Jalan terasa seakan membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Beringin besar itu berdiri lagi di hadapan mereka. Kali ini tampak lebih gelap dan menyeramkan karena hujan yang belum juga reda. Rombongan Bang Pian terdiam dalam kebingungan. Mereka mulai merasakan bahwa perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa. Bang Pian semakin yakin bahwa mereka sedang disesatkan oleh kekuatan tak kasat mata. Dengan penuh keyakinan, ia meminta Yadi untuk terus menjalankan kendaraan sambil mencari tempat aman. Pandangannya terus tertuju ke kaca depan, mengamati dengan seksama apa yang ada di sekitar mereka. Setelah beberapa saat, Bang Pian akhirnya memutuskan bahwa sudah waktunya berhenti. Ia meminta Yadi untuk menghentikan kendaraan di lokasi yang dianggapnya tepat.
Setelah kendaraan berhenti, Bang Pian segera keluar melalui pintu belakang. Ia meminta kepada yang lain untuk tetap berada di dalam mobil. Bang Pian yang kini berdiri di luar mulai berjalan mengelilingi mobil sambil memeriksa keadaan sekitar dengan seksama. Tak lama berselang, ia mengetuk kaca jendela pintu mobil di sisi kiri dan memberi isyarat kepada Firman untuk membukanya. Dengan nada serius, ia mengingatkan semua orang untuk terus berdoa. Menurutnya, mereka telah memasuki dimensi lain. Firman yang mendengar ucapan tersebut tampak bingung, namun segera mengalihkan pandangannya kepada Bu Indah yang duduk di belakangnya. Ia menyarankan agar doa tidak putus, sementara Bang Pian akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah memastikan bahwa semua orang mengerti, Bang Pian meminta Firman menutup kembali kaca jendela, lalu melanjutkan pemeriksaan sekeliling mobil. Bu Indah dan yang lain merasa semakin gelisah melihat tingkah Bang Pian yang tampak tegang. Keraguan dan rasa takut mulai menyelimuti mereka. Bu Indah bertanya-tanya apakah mereka benar-benar tersesat. Firman mencoba menenangkan, meyakinkan bahwa Bang Pian akan mengurus semuanya, sementara mereka hanya perlu terus berdoa. Namun, situasi menjadi semakin menegangkan ketika Bang Pian kembali ke mobil dengan wajah pucat. Dengan nada panik, ia memerintahkan semua penumpang untuk segera keluar dari kendaraan. Begitu mereka semua berada di luar, barulah mereka menyadari bahwa mobil yang mereka tumpangi berada di bibir jurang yang sangat dalam. Tubuh Bu Indah dan Bu Tami gemetar melihat kenyataan tersebut. Keduanya tidak percaya bahwa mereka nyaris terjatuh ke dalam jurang. Tangisan dan doa spontan pecah dari bibir mereka, sementara mobil yang tadi mereka naiki perlahan meluncur ke dasar jurang di hadapan mereka. Bu Indah yang ketakutan bertanya-tanya tentang nasib kendaraan mereka, namun Yadi mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa yang terpenting adalah keselamatan mereka. Bang Pian, meskipun panik, tetap berusaha mengatur keadaan. Ia mengingatkan agar mereka tetap bersama-sama dan tidak terpisah, sebab mereka kini berada di tempat yang sama sekali asing. Jalanan yang tadinya lebar dan cukup mulus tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap, jalan tersebut berubah menjadi jalan setapak yang kecil. Bang Pian yang sudah menyadari bahwa mereka sedang berada di alam lain, memutuskan untuk memimpin rombongan. Ia mengatur formasi agar semua berjalan dalam barisan rapat. Bu Indah berada di belakang Firman, diikuti Yadi dan Bu Tami di barisan paling belakang. Bang Pian sendiri mengambil posisi terakhir untuk menjaga mereka. Ketika rombongan mulai bergerak, perjalanan terasa semakin aneh. Mereka terus berjalan lurus sesuai arahan Bang Pian, namun Firman yang berada di depan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Di hadapan mereka, tebing tinggi menjulang menghalangi jalan. Bang Pian segera memeriksa keadaan, namun suasana di sekitar menjadi semakin tidak bersahabat. Energi gelap yang terasa mendekat membuatnya semakin khawatir. Bang Pian menyadari bahwa bahaya terus mengintai. Ia kembali mengingatkan bahwa tidak boleh ada yang berpencar, sebab hal tersebut bisa berakibat fatal. Kemampuan gaibnya pun tampak terganggu sebab ia tidak mampu membaca apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan jam tangan mereka semua tiba-tiba berhenti bekerja, menambah keanehan yang sudah mereka rasakan. Meskipun situasi semakin menegangkan, Bang Pian tetap memimpin rombongan dengan penuh tanggung jawab. Ia memastikan semua berjalan dengan rapat, sambil terus mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Namun,
Butami yang berada di barisan belakang mulai menunjukkan rasa takut yang lebih besar ketika mendengar penegasan Bang Pian bahwa mereka memang berada di alam lain. Di tempat lain, Intan, istri Bang Pian, mulai merasa gelisah karena suaminya belum pulang sesuai waktu yang dijanjikan. Awalnya Bang Pian mengatakan bahwa ia akan pergi selama 4 hari. Namun kini sudah 7 hari berlalu tanpa kabar. Dengan firasat yang tidak enak, Intan memutuskan untuk mendatangi Baba Ali, ayah Bang Pian, dan menyampaikan kekhawatirannya. Baba Ali dengan gaya bercandanya mencoba menenangkan Intan. Ia meyakinkan bahwa Bang Pian tidak mungkin melakukan hal-hal aneh, apalagi selingkuh, karena menurutnya Bang Pian bukan tipe pria yang mudah menarik perhatian. Namun Mak Ella yang mendengar percakapan mereka mendesak agar Baba Ali segera pergi ke tempat kerja Bang Pian untuk mencari tahu keadaannya. Setelah sedikit berdebat, Baba Ali akhirnya setuju dan bergegas pergi. Sementara itu, Intan memutuskan untuk menunggu di rumah Baba Ali sambil terus berharap bahwa suaminya baik-baik saja. Saat hari mulai menjelang maghrib, Baba Ali kembali ke rumahnya dengan wajah murung. Istrinya, Maela, yang memahami kebiasaan suaminya itu, sudah menduga bahwa ada sesuatu yang buruk menimpa anak sulung mereka, Bang Pian. Maela mencoba menenangkan suasana dengan menawarkan minuman kepada Baba Ali, yang hanya meminta secangkir kopi dan segera duduk di kursi kebesarannya di ruang tamu. Baba Ali pun menceritakan hasil usahanya kepada Intan, istri Bang Pian, yang masih setia menanti kabar. Ia menyampaikan bahwa pihak kantor tempat Bang Pian bekerja juga belum mendapatkan informasi mengenai keberadaan Bang Pian dan keempat temannya. Bahkan di lokasi tujuan perjalanan, rombongan mereka belum sampai. Mendengar kabar itu, Intan tak mampu menahan air matanya. Kecemasannya semakin memuncak, memikirkan kemungkinan buruk yang mungkin terjadi pada suaminya dan rombongan. Baba Ali berusaha menenangkannya, meminta Intan untuk sabar dan terus berdoa, berharap agar Allah memberikan keselamatan kepada Bang Pian. Sementara itu, di tempat yang tak dikenal, Bang Pian dan rombongannya terus berjalan menyusuri jalan setapak yang sama sekali tak menunjukkan perubahan. Langit tetap kelabu dan suasana sekitar yang monoton mulai menimbulkan rasa jenuh di hati mereka. Waktu seakan-akan berhenti, tidak ada rasa lapar, haus, ataupun lelah meskipun mereka telah berjalan cukup jauh. Kelelahan mental mulai terasa. Bang Pian pun mengusulkan agar mereka berhenti sejenak, duduk di pinggir jalan, dan menunggu hingga malam tiba. Ia meminta Yadi dan Firman menjaga Bu Indah serta Bu Tami, sementara dirinya mengambil waktu untuk berzikir, berharap mendapatkan petunjuk dari Sang Pencipta tentang apa yang sebenarnya mereka alami. Yadi dan Firman yang merasa cemas dengan keadaan mulai berbisik-bisik membahas kondisi Bang Pian. Mereka merasa heran karena kemampuan Bang Pian yang dikenal memiliki kelebihan supranatural tampak tidak bekerja di tempat itu. Namun, Firman yang telah lama mengenal Bang Pian tetap yakin bahwa tanpa kehadiran Bang Pian, nasib mereka mungkin akan lebih buruk. Firman mengingat kembali pengalaman masa lalu di mana Bang Pian pernah menunjukkan kemampuan luar biasa, termasuk saat mengusir makhluk halus di basement kantornya. Setelah beberapa saat berzikir, Bang Pian membuka matanya. Wajahnya tampak lesu dan menunjukkan kesedihan mendalam. Ia menyampaikan kepada rombongan bahwa mereka telah tersesat di alam gaib. Pernyataan itu membuat suasana semakin mencekam, terutama bagi Bu Indah yang merasa sangat takut. Namun, Bang Pian mencoba memberikan keyakinan kepada semua orang, meminta mereka untuk terus berdoa, beristighfar, atau
bersalawat dalam hati, berharap akan ada jalan keluar dari tempat tersebut. Di sisi lain, di rumah Baba Ali, suasana duka semakin terasa. Intan yang telah 1 bulan kehilangan suaminya terus diliputi kecemasan. Baba Ali yang berusaha mencari cara untuk menemukan Bang Pian, akhirnya memutuskan untuk mendatangi rumah orang tua Ardi, teman dekat Bang Pian. Ia menceritakan keadaan anaknya kepada Ardi melalui sambungan telepon, berharap bantuan. Setelah berbincang, Baba Ali pulang ke rumah dengan sedikit rasa optimis karena Ardi bersedia membantu. Intan merasa lebih tenang, sebab ia tahu Ardi adalah seseorang yang memiliki kemampuan luar biasa dan hubungan yang sangat dekat dengan Bang Pian. Di tempat yang tidak dikenal itu, suasana semakin berubah. Langit kelabu perlahan menghitam, menandakan pergantian waktu dari siang ke malam. Namun, malam di tempat tersebut terasa aneh karena mereka tetap dapat melihat dengan jelas meskipun suasana berubah menjadi mencekam. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, Bu Indah tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan bola api besar yang melesat cepat di atas kepala mereka. Ketakutan semakin membuncah ketika bola api itu muncul kembali dan terbang lebih tinggi. Bang Pian segera meminta semua orang untuk berhenti dan menjaga formasi mereka. Ia, Firman, dan Yadi bersiaga untuk melindungi Bu Indah dan Bu Tami yang terlihat gemetar ketakutan. Bang Pian, sambil terus memandang tajam ke arah bola api, menyampaikan bahwa di dunia nyata, makhluk seperti itu dikenal sebagai Banaspati. Namun, ia sendiri belum yakin apakah makhluk tersebut benar-benar seperti yang ia duga. Firman yang mulai cemas bertanya, apakah Bang Pian memiliki senjata pusaka yang dapat membantu mereka keluar dari tempat itu. Bang Pian yang sempat terdiam kemudian mengingat bahwa ia memiliki sebuah senjata tetapi lokasinya jauh. Ia memutuskan untuk mencoba memanggil senjata tersebut dengan harapan dapat membantu mereka melawan ancaman yang ada. Firman yang melihat tindakan itu hanya bisa menghela napas panjang sambil menatap Bang Pian dengan penuh harap. Tidak lama setelah berzikir, Bang Pian kembali membuka matanya dengan raut wajah bingung. Ia merasakan tekanan batin yang membuatnya semakin gelisah dan kesal. Dalam hatinya, ia mengutuk keadaan yang membuat semua kelebihan yang dimilikinya tak berarti di tempat itu. Ia merasa dirinya seperti orang yang tidak berguna, tak mampu memecahkan masalah. Pikiran itu membuatnya menyesali segala sesuatu yang terjadi. Ia terdiam, membiarkan perasaan kecewa itu menguasai dirinya. Hingga tiba-tiba ia menyadari bahwa semua ini adalah ujian dari Yang Maha Kuasa. Bang Pian segera teringat akan kebesaran Allah. Ia pun memohon ampunan, menyadari bahwa keputusasaannya adalah bentuk kelemahan iman. Dalam hati, ia mengakui kebodohannya yang sempat meragukan pertolongan Tuhan. Di saat yang sama, suara lembut namun tegas terdengar di telinganya. Itu adalah suara yang hanya bisa didengar olehnya, suara adik gaib yang setia mendampinginya selama ini. Bang Pian merasa lega. Ia tahu bahwa pertolongan mungkin sedang mendekat. Dengan penuh rasa syukur, ia meminta bantuan kepada adik gaibnya untuk menunjukkan jalan keluar bagi dirinya dan rombongan. Kejadian itu membuat rekan-rekannya merasa bingung, bahkan mulai mengira bahwa Bang Pian kehilangan kewarasannya. Namun Bang Pian tetap tenang. Ia menyampaikan bahwa mereka harus terus berjalan, mengikuti petunjuk yang baru saja ia terima. Meskipun rasa putus asa sempat melingkupi mereka, rombongan itu akhirnya memutuskan untuk kembali melangkah, mengikuti Bang Pian dengan hati yang lebih tabah.
Setelah beberapa lama berjalan, mereka tiba di tepi jurang yang sama seperti tempat mereka pertama kali tersesat. Firman mengenali lokasi itu dan merasa bahwa mereka hanya berputar-putar tanpa arah. Namun, Bang Pian tidak memberikan jawaban. Ia sedang memusatkan pikirannya pada sesuatu yang dirasakannya sebagai sumber energi hitam di sekitarnya. Dengan penuh keyakinan, Bang Pian mulai membaca mantra dalam hatinya, memanggil bantuan dari entitas gaib yang bernama Wiratungga. Tanah tempat mereka berdiri tiba-tiba bergetar hebat, suara gemuruh menggema di udara disertai kilatan cahaya putih kekuningan yang melesat turun dengan cepat. Dalam sekejap, Bang Pian berhasil menangkap sebilah golok yang merupakan wujud fisik dari Wiratungga, makhluk gaib pelindungnya. Keberadaan golok itu membuat Firman tercengang. Ia tidak habis pikir bagaimana Bang Pian bisa mendapatkan benda itu dari ketiadaan. Bang Pian hanya tersenyum tipis, menyampaikan rasa syukur karena bantuan akhirnya datang. Sambil mengusap air mata, ia berdoa kepada Allah agar perjalanan mereka segera berakhir dengan keselamatan. Setelah itu, Bang Pian meminta semua orang duduk rapat dan tetap dalam kelompok. Ia menancapkan golok Wiratungga ke tanah, memusatkan energi untuk membuka jalan keluar dari tempat itu. Namun bukannya jalan keluar, makhluk raksasa dengan tinggi setara pohon kelapa tiba-tiba muncul. Sosok itu memandang mereka dengan tatapan tajam, seperti seorang pemburu yang melihat mangsanya. Bang Pian menyadari bahaya besar di depan mereka. Untuk melindungi rombongan, ia membuat mereka kehilangan kesadaran dengan kekuatannya. Kini hanya ia yang tersisa, berhadapan langsung dengan makhluk tersebut. Makhluk itu berbicara dengan nada mengancam, menegaskan bahwa ia telah membawa mereka ke alam ini untuk dijadikan mangsa. Bang Pian dengan wajah penuh tekad tidak gentar menghadapi ancaman tersebut. Ia melemparkan golok Wiratungga ke arah makhluk itu. Golok tersebut terbelah menjadi dua di udara, dan salah satu belahannya berubah menjadi sosok pemuda bertubuh kekar yang langsung menghadapi raksasa tersebut. Pertarungan sengit terjadi, sementara Bang Pian terus berdoa agar keajaiban terjadi. Di sisi lain, di rumah Baba Ali, pengajian selama 7 hari telah digelar untuk mendoakan keselamatan Bang Pian. Semua keluarga mulai mengikhlaskan jika memang Bang Pian tidak akan kembali lagi ke dunia nyata. Namun, harapan untuk menemukan jasadnya tetap ada agar ia bisa dimakamkan dengan layak. Kembali di alam gaib, Bang Pian menyaksikan kekuatan Wiratungga yang membantu mereka melawan makhluk raksasa itu. Dalam hatinya, ia terus berdoa kepada Allah agar mereka diberi kesempatan untuk kembali ke dunia nyata dengan selamat. Suara lirih dari doa-doanya seakan menggema di antara getaran tanah dan pertempuran yang sedang berlangsung. Perjalanan ini belum usai, tetapi Bang Pian yakin bahwa dengan keimanan dan pertolongan Allah, mereka akan menemukan jalan keluar dari kegelapan ini. Doa yang dipanjatkan oleh Bang Pian seolah langsung dijawab oleh sang penguasa alam semesta. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba muncul 2 sosok di sisi kanan dan kirinya. Sosok itu tak asing baginya. Ardi yang sedang meraga sukma datang bersama kakek Abdul untuk membantu Bang Pian keluar dari alam gaib yang berada di kawasan Alas Roban. Kehadiran mereka membawa secercah harapan di tengah ketidakpastian. Ardi menjelaskan bahwa selama 2 bulan terakhir, orang-orang di dunia nyata telah mengira Bang Pian dan rombongannya sudah tidak ada. Hal itu membuat Bang Pian terkejut, sebab menurut perasaannya, mereka hanya menghabiskan waktu semalam di tempat gaib itu. Saat mendengar bahwa dirinya telah hilang selama 2 bulan, ingatan Bang Pian langsung tertuju kepada keluarganya, terutama anaknya yang masih bayi.
kesedihan menyelimuti hatinya, membayangkan keluarganya yang mungkin telah menganggapnya tiada. Sementara itu, kakek Abdul sedang terlibat dalam pertarungan gaib melawan sosok raksasa penghuni alam tersebut. Ardi kembali setelah memantau keadaan dan meminta Bang Pian untuk segera membangunkan teman-temannya. Mereka perlu bersiap untuk keluar dari alam gaib itu secepatnya. Bang Pian dengan penuh semangat mengajak rekan-rekannya untuk bersiap dan mengikuti arahan Ardi. Semua, termasuk Bu Indah, Bu Tami, Firman, dan Yadi, mengikuti arahan tersebut meskipun rasa bingung masih menyelimuti mereka. Perjalanan selama setengah jam itu diwarnai ketegangan, tetapi juga semangat untuk kembali ke dunia nyata. Ardi kemudian berhenti di sebuah semak belukar dan menjelaskan bahwa itulah batas tempat dia bisa mengantar mereka. Dari titik itu, mereka hanya perlu melompat melewati semak belukar untuk kembali ke dunia nyata. Semua orang, meski penuh keraguan, mematuhi petunjuk itu. Setelah melompat, mereka merasakan sensasi aneh, seperti tubuh mereka terlempar ke ruang lain. Saat kesadaran mereka kembali, mereka dikejutkan oleh kenyataan bahwa mereka telah kembali ke samping mobil yang sebelumnya mereka kendarai. Yang lebih mengejutkan, mobil itu terlihat utuh tanpa kerusakan sedikit pun, meskipun sebelumnya mereka merasa telah mengalami kecelakaan yang hebat. Perasaan lega menyelimuti mereka. Bang Pian yang merasakan dahaga segera mengambil air mineral dari dalam mobil dan membagikannya kepada yang lain. Pagi itu, Bang Pian dan Yadi bekerja sama untuk mencari jalan keluar dari hutan tersebut. Mereka juga dibantu oleh beberapa warga sekitar yang kebetulan sedang mencari kayu bakar. Dengan bantuan mereka, mobil dapat dievakuasi keluar dari hutan jati yang penuh misteri itu. Meski harus melalui medan yang sulit, akhirnya mereka berhasil mencapai jalan raya. Kembali ke kantor menjadi langkah berikutnya. Bu Indah sebagai pemimpin rombongan merasa perlu untuk menjelaskan kepada atasan mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sambutan hangat menyambut mereka di kantor. Tangis haru pecah, baik dari teman-teman kantor maupun keluarga yang sebelumnya mengira mereka telah meninggal. Setelah memberikan penjelasan kepada pihak kantor, Bang Pian dan yang lainnya diantar pulang. Di rumah, suasana haru kembali mewarnai pertemuan antara Bang Pian dengan keluarganya. Tangis kebahagiaan Intan, istrinya, tak terbendung saat melihat suaminya kembali dalam keadaan selamat. Baba Ali, ayah Bang Pian, meski menyambut dengan penuh sukacita, tetap menyelipkan guyonan khasnya yang mengundang tawa. Hal ini membuat suasana rumah menjadi hangat. Teman-teman kantor Bang Pian juga merasa terhibur oleh humor Baba Ali. Saat semua orang berkumpul, fakta tentang lamanya mereka menghilang mulai terungkap. Meskipun Bang Pian merasa perjalanan itu hanya berlangsung semalam, kenyataan berkata lain. 2 bulan adalah waktu yang mereka habiskan di tempat misterius tersebut. Pihak kantor memberikan ganti rugi dan tunjangan kepada mereka atas pengalaman ganjil yang tak dapat dijelaskan dengan logika. Hari berikutnya, Bang Pian terlihat sedang menggendong buah hatinya. Kepada Intan, ia menceritakan detail pengalaman yang dialaminya selama berada di alam gaib itu. Ia juga mengisahkan bagaimana Ardi kembali datang untuk membantunya keluar dari tempat yang penuh misteri itu. Pengalaman tersebut akan selamanya terpatri dalam ingatan Bang Pian sebagai sebuah perjalanan penuh ujian, harapan, dan keajaiban. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat.
Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.